Veda Ega resmi masuk Moto3. Indonesia akhirnya punya wakil dunia. Indonesia punya alasan untuk bangga. Veda Ega Pratama, pembalap muda asal Gunung Kidul, Yogyakarta, resmi masuk grid Moto3 musim 2026 bersama Honda Tim Asia. Ini bukan sekadar promosi anak bangsa, ini lompatan generasi. Veda lahir tahun 2008 dan kini berdiri sejajar dengan pembalap muda terbaik dunia di kancah Grand Prix. Di saat sebagian besar anak seusianya baru mengenal roda balap, Veda sudah mencicipi atmosfer lintasan yang menjadi jalur para legenda. Dengan Honda Tim Asia di belakangnya, tim pengembangan paling strategis untuk rider Asia, Veda bukan hadir sebagai pengisi grid. Ia hadir membawa misi besar, membuktikan bahwa talenta Indonesia bisa bersaing dan bertahan di kerasnya pedok dunia. Ini bukan sekadar peluang, ini adalah panggung pembuktian. Dan yang paling penting, ini baru permulaan. Sirkuit Moto3 bukan sekadar soal cepat, tapi soal adaptasi, cerdik, dan konsisten. 3 hal yang akan jadi ujian sesungguhnya bagi Veda di musim ini. Apakah ia siap? Red Bull Athlete, tanda serius bukan sekadar promosi nasionalis. Jangan remehkan lencana Red Bull di wearpack Veda. Logo banteng merah ini bukan sekadar sponsor, ia simbol pengakuan. Red Bull tak sembarang pilih pembalap. Mereka cari talenta mentah yang bisa diasah jadi juara dunia. Dan ketika Veda diumumkan sebagai Red Bull Athlete, itu tandanya dunia sedang melirik. Red Bull punya sejarah panjang mencetak pembalap hebat. Marc Marquez, Jorge Martin, hingga Pedro Acosta, semuanya jebolan jalur yang sama. Bergabungnya Veda ke dalam orbit Red Bull memberi sinyal kuat bahwa ia bukan pembalap coba-coba. Sponsornya bukan asal tempel stiker. Ini dukungan penuh dari perusahaan yang membangun sistem balap lengkap dari pelatihan fisik, simulasi teknis, hingga koneksi ke tim MotoGP. Dengan perlengkapan elit seperti Arai dan Alpine Stars, Veda disiapkan seperti senjata utama, bukan pelengkap. Ini bukan mimpi belaka. Ini real deal. Dari Asia Talent Cup ke Red Bull Rookies, jalur elit pembalap dunia. Jangan salah sangka, Veda bukan muncul dari keajaiban satu musim. Ia datang dari jalur keras, Asia Talent Cup, lalu Red Bull MotoGP Rookies Cup. 2 ajang ini bukan sekadar batu loncatan, tapi saringan brutal bagi rider muda yang ingin masuk Grand Prix. Di Asia Talent Cup, Veda mengukir kemenangan demi kemenangan. Ia bukan cuma cepat, ia dominan. Dan ketika pindah ke Red Bull Rookies Cup, level tantangannya melonjak drastis. Tapi Veda tak goyah. Ia bersaing dengan rider dari Eropa dan Amerika Latin yang telah terbiasa dengan tekanan Eropa. Hasilnya, ia bukan cuma bertahan, ia bersinar. Jalur ini adalah blueprint para juara dunia. Dan fakta bahwa Veda melewatinya dengan prestasi solid menunjukkan satu hal. Ia bukan hanya ikut lomba, ia datang untuk jadi yang terbaik. Jalur karirnya disusun rapi, bukan dadakan. Ini pondasi menuju MotoGP yang jarang dimiliki pembalap Asia. Adaptasi cepat di pramusim. Veda tunjukkan sinyal siap tempur. Latihan pramusim Moto3 bukan ajang pamer gaya. Ini adalah arena gladiator di mana pembalap baru diukur, apakah mereka siap mental dan teknik menghadapi musim penuh tekanan. Dan Veda tampil mengesankan. Race pace-nya stabil, konsistensi waktu putaran bukan main-main. Ia terlihat nyaman berada dalam grup rider yang lebih senior dan agresif. Bahkan saat diserang kiri-kanan, Veda tetap tenang, memilih garis bersih dan menjaga ritme. Ini bukan sikap rookie gugup, ini mental pejuang. Adaptasi Veda terhadap motor Moto3 yang lebih agresif dibanding Rookies Cup berjalan mulus. Ia cepat belajar, cepat menyesuaikan gaya riding. Tim Honda Tim Asia pun mengaku puas dengan progresnya. Dan yang menarik, tak ada rasa minder atau canggung, seolah ia memang dilahirkan untuk lintasan ini. Jika ritmenya terus terjaga, Veda tak hanya bisa ikut lomba, ia bisa bertarung. Honda Tim Asia, panggung yang dirancang untuk Veda bersinar. Banyak yang lupa, tim tempat kamu debut bisa jadi penentu nasib karir. Beruntungnya Veda, ia masuk ke dalam sistem Honda Tim Asia. Tim ini bukan tim mediocre. Mereka punya misi khusus, mengorbitkan talenta Asia ke level dunia, bukan sekedar jadi pengisi grid.
Beberapa rider sukses seperti Somkiat Chantra dan Ai Ogura lahir dari tim ini. Yang membedakan Veda adalah ia masuk dengan paket lengkap, prestasi, skill, dan dukungan sponsor. Tim ini bukan tempat buang-buang waktu. Mereka punya struktur teknis, pelatih berpengalaman, dan koneksi langsung ke divisi balap Honda Global. Veda berada dalam ekosistem yang membesarkan pembalap, dan bukan mustahil jika ia tampil konsisten, Honda akan menjadikannya proyek jangka panjang. Bukan hanya Moto3, tapi bisa berlanjut ke Moto2, bahkan MotoGP. Karena di Honda, rider yang punya modal seperti Veda jarang datang 2 kali. Dukungan finansial kelas dunia, tak perlu lagi balapan demi bertahan hidup. Satu hal yang membunuh mimpi banyak pembalap Indonesia, kehabisan bensin finansial sebelum sampai finish. Tapi Veda, ia datang dengan bahan bakar jet, Red Bull, Alpine Stars, dan Arai. 3 nama besar yang bukan cuma mendanai, tapi juga memfasilitasi. Ini bukan sekadar stiker di wearpack. Ini sistem pendukung penuh, perlengkapan, pelatihan, akses ke jaringan teknis global. Banyak pembalap lokal dulu harus rela jual motor untuk bisa ikut satu seri. Veda bebas dari tekanan itu. Artinya, ia bisa fokus 100% ke performa, bukan ke bagaimana bayar tiket berikutnya. Ini mengubah segalanya. Di level Grand Prix, pembalap yang bisa fokus total punya keunggulan psikologis dan fisik. Tak ada drama luar lintasan, tak ada distraksi dari kesulitan logistik. Hanya satu hal yang ada di kepala Veda, bagaimana menjadi lebih cepat, lebih cerdas, dan lebih siap dari lap ke lap. Ini keistimewaan yang langka, dan ia tahu cara memanfaatkannya. Jalan menuju Moto2, target realistis dalam 2-3 musim. Mari bicara serius. Seberapa besar peluang Veda naik ke Moto2? Jawabannya bukan jika, tapi kapan dan bagaimana. Moto2 adalah pintu wajib sebelum masuk MotoGP, dan jalur Veda sudah mengarah ke sana. Jika ia mampu finish reguler di top 10, sesekali naik podium, dan menunjukkan perkembangan teknik setiap seri, maka dalam 2-3 musim ia bisa naik kelas. Tapi jangan salah, Moto2 adalah neraka mini. Motor lebih berat, persaingan lebih padat, dan margin kesalahan nyaris nol. Namun, Veda punya satu keuntungan besar, waktu. Usianya baru 17 saat debut di Moto3. Artinya, ia bisa pelan-pelan naik dengan penuh perhitungan tanpa dikejar usia. Banyak rider terlalu cepat naik kelas dan justru tenggelam. Tapi Veda punya kemewahan untuk matang dulu, baru melompat. Dengan pembinaan tim yang tepat dan progres konsisten, transisinya ke Moto2 bisa terjadi secara natural, bukan paksaan. MotoGP, panggung paling brutal, tapi peluang itu ada. MotoGP, impian semua pembalap, tapi juga tempat di mana hanya yang terbaik dari yang terbaik bisa bertahan. Apakah Veda bisa ke sana? Jawabannya bukan utopia, tapi realistis jika ia terus naik level. MotoGP tak butuh rider cepat sesekali. Mereka cari pembalap yang kuat secara mental, punya basis data lapangan, dan bisa membaca strategi balapan dalam tekanan ekstrim. Veda sudah di jalur yang tepat, dari ATC, Rookies, Moto3, dan kini struktur Honda. Tapi untuk sampai MotoGP, ia butuh lebih. Tahan banting secara fisik, tahan kritik media, dan tahan godaan popularitas. Disinilah peran tim dan support system menjadi vital. Jika ia bisa bertahan dalam kerasnya Moto3 dan sukses di Moto2, maka pintu MotoGP bisa terbuka. Dan faktanya, tak banyak pembalap Asia yang punya paket lengkap seperti Veda saat ini. Ia adalah kombinasi talenta, disiplin, dan sistem. MotoGP bukan mustahil, tapi harus dikejar dengan cerdas. Konsistensi dan kesabaran, 2 senjata utama menuju puncak. Kecepatan bisa dipelajari, tapi konsistensi itu soal karakter, kesabaran itu soal kematangan. 2 hal inilah yang akan menentukan apakah Veda hanya jadi pembalap viral atau benar-benar jadi ikon motorsport Asia. Dalam dunia balap, banyak rider muncul cepat, menghilang lebih cepat. Tapi yang bertahan di papan atas adalah mereka yang tahu kapan harus menyerang, kapan harus bertahan. Veda punya waktu, tapi waktu saja tak cukup. Ia harus belajar dari setiap lap, setiap kesalahan, dan membentuk gaya balapnya sendiri. Tidak ikut-ikutan, tidak terburu-buru. Dalam 3 musim ke depan, perjalanannya akan penuh jebakan. Tekanan media, cedera, hasil buruk, itu pasti datang. Tapi kalau ia bisa tetap tenang, tetap fokus, tetap lapar, maka bukan hanya Moto2 yang akan menanti. MotoGP bisa jadi realita. Konsistensi bukan tren, itu pondasi. Harapan baru Indonesia, saatnya kita bukan cuma penonton. Untuk pertama kalinya dalam 1 dekade terakhir, Indonesia punya harapan yang nyata di Grand Prix. Bukan pembalap titipan, bukan wildcard penuh gimmick. Veda Ega Pratama adalah simbol era baru. Ia lahir dari sistem, dibentuk dengan serius, dan kini berdiri di titik awal jalur kelas dunia.
Masyarakat Indonesia tak lagi sekedar kirim dukungan di kolom komentar. Kini, kita punya pembalap yang bisa benar-benar berbicara lewat performa. Moto3 hanyalah panggung awal. Jika Veda tampil stabil, menjaga progres, dan memperluas pengaruhnya di luar lintasan, maka brand besar akan terus datang. Eksposur Kutubal akan melejit. Dan dari situlah, nama Indonesia bisa masuk ke peta kekuatan baru di MotoGP. Veda bukan jaminan, tapi ia adalah peluang terbaik kita sejauh ini. Saatnya publik tak hanya berharap, tapi ikut mendukung. Karena sejarah tak menunggu, dan Veda sudah memulainya hari ini.